Kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti di Jakarta Timur terus menjadi sorotan publik. Terlebih setelah korban mengungkapkan lika-liku perjuangannya ketika mencari keadilan. Dwi Ayu Darmawati, karyawati toko roti ini mengalami penganiayaan setelah menolak perintah pelaku untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan luka memar di tubuhnya. Meski telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke dua polsek, korban harus menerima penolakan dengan alasan teknis. Perjuangan korban semakin mendapat perhatian publik luas setelah ia hadir memberikan kesaksian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Korban menceritakan, usai dianiaya oleh tersangka Jos pada malam hari 17 Oktober 2024, dirinya langsung berobat ke klinik. Setelah itu, ia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut. Habis kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung, dan di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman pun bertanya kenapa Polsek tidak bisa menangani laporan tersebut. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP. Oke. Saat di Polsek Cakung, korban kembali mendapat penolakan, namun disarankan untuk melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Timur. Didampingi teman dan keluarga, korban pun langsung menuju ke Polres Jakarta Timur dan membuat laporan. saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Itu hari itu juga, hari yang sama. Juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi. Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum. Dwi Ayu Darmawati melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polres Jakarta Timur pada Oktober 2024. Namun laporan tersebut baru ditindaklanjuti secara serius pada Desember 2024 setelah insiden ini viral di media sosial dan memicu tekanan luas dari masyarakat. Jos Sugama Halim ditangkap polisi ketika melarikan diri ke Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menjerat Jos dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Ia terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan, kasus penganiayaan yang dilakukan Jos Sugama sudah dilaporkan sejak 18 Oktober 2024. Namun kasus tersebut baru ditangani 2 bulan setelahnya karena ada proses-proses yang harus diselesaikan. Kami sudah mengamankan saudara terlapor dari PSH tersebut. Yang bersangkutan bersama dengan keluarganya berada di Hotel Anugerah Sukabumi. Namun Nicholas menegaskan, kasus ini sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polres sebelum viral. Kami selaku penyidik kami memohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini, bukan karena keinginan kami, tapi ada juga hal-hal non teknis yang kami hadapi. Kendala lain yang membuat proses hukum kasus ini lamban, menurutnya disebabkan adanya saksi yang tak kunjung hadir serta mengulur waktu pemeriksaan. Yang kedua, memang ada saksi, karena ini tahapnya penyelidikan, maka yang kami mengundang para saksi itu undangan klarifikasi. Tidak ada alat penekan kita di situ. Para saksi itu agak ada keperluan-keperluan lain dan mengulur-ngulur waktu sehingga terjadi kelambatan dalam penanganan kasus ini. Setelah video rekaman penganiayaan ini menjadi viral di media sosial, perhatian publik terhadap kasus ini semakin meningkat. Banyak netizen yang menyuarakan dukungan kepada korban dan mengecam lambatnya penanganan oleh pihak kepolisian. Yang penting ketika seseorang punya masalah, dimanapun ada kantor polisi dia datangi, yang perlu dilakukan dengan cepat pelayanan dulu, diterima, dicatatkan, persoalan nanti ini lokus deliktinya di mana, ini memerlukan PPA atau di mana, itu nanti diterima dulu. Baru setelah itu disampaikan ke yang punya kewenangan paling utama untuk melakukan penyelidikan. Itu perlu dilayani sekali lagi, dilayani. Karena masyarakat memang dimanapun dia mengalami masalah,
sesungguhnya masyarakat bawah itu seperti kasus di Jakarta Timur, dia tidak akan pernah mengerti harus lapor ke Polsek, ke Polres, ke PMJ, kecuali dia didampingi oleh kuasa hukum. Disitulah filosofinya, maka harus dilayani dengan apapun, dimanapun kejadian tetap dilayani. Kaitannya dengan komitmen terhadap kelompok rentan, kami sendiri dalam Kompolnas itu sangat concern dengan kelompok rentan, termasuk korban perempuan. Itu menjadi skala prioritas mestinya. Dalam rapat dengar pendapat bersama DPR, korban menceritakan bagaimana pelaku bahkan sempat mengklaim dirinya kebal hukum. Dari sebelum kejadian ini dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan seringkali digunakan untuk mengintimidasi korban, terutama dalam kasus yang melibatkan pihak dengan latar belakang ekonomi kuat. Selain mengalami penganiayaan oleh anak pemilik toko roti, korban juga mengungkapkan bahwa keluarganya juga diperas oleh oknum pengacara sehingga terpaksa menjual sepeda motor satu-satunya milik mereka. Sementara itu, oknum pengacara lain yang sempat mendampingi korban diduga kuat sebagai orang suruhan pemilik toko roti dan terlibat permainan hukum. Saksikan benang merah episode selanjutnya, diperas dan ditipu oknum pengacara. Dia juga pernah ngatain saya miskin, babu.